Sobat Aksara. Salam bahasa Sobat Aksara. Halo Sobat Literasi, selamat datang kembali di podcast PBSI. Hari ini kita akan membahas topik tentang bagaimana teknologi mempermudah kita untuk membaca novel. Bahkan di tengah jadwal yang sangat sibuk. Bersama saya, Alfiatul Badriah, yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah, di sini saya tidak sendiri loh teman-teman, saya akan ditemani oleh dua host yang sangat spesial, yaitu seorang mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5 Universitas PGRI Madiun. Halo Kak Dela, halo Kak Nanda. Terima kasih Kak undangannya. Senang sekali bisa diundang di podcast PBSI kali ini. Iya, saya juga tidak menyangka loh Kak bisa diundang pada podcast kali ini yang pembicaraan tentang teknologi itu ya. Iya, betul-betul. Sepertinya tema kali ini sangat menarik ya Kak ya. Betul, makanya kita harus enjoy nih menjalaninya. Oke, langsung saja ya Kak. Di episode kali ini kita akan membahas berbagai inovasi teknologi yang dirancang khusus untuk membuat pengalaman membaca novel menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Kalau dulu kan misalkan kita mau membaca novel, buku itu harus ke Gramedia dulu ya Kak ya. Ya, kita harus ke perpus, repot-repot beli di Gramedia, kalau nggak gitu di apa sih, Togamas. Oh betul, ya, betul. Biasanya kita kemana-mana tuh bawa buku Itu tandanya kalau aku tuh buku biasanya dulu. Tapi kan bikin apa sih, berat-beratnya. Iya, bikin capek pundak guys. Betul, tapi dengan seiringnya berjalannya zaman, membaca novel itu menjadi lebih mudah gitu loh Kak. Iya. Kita kan sekarang bisa melalui Wattpad, terus apa lagi ya? E-book. Oh iya, e-book gitu. Sekarang di Shopee itu loh juga ada yang jualan buku, kita beli terus nanti drive-nya buku itu dikirim ke email kita. Oh, jadi nggak perlu jauh-jauh untuk ke toko buku gitu ya Kak? Oke. Untuk kalangan yang maksudnya suka membaca, sekarang itu lebih sangat mudah untuk mengakses. Betul. Kita membaca itu. Jadi tidak ada alasan untuk malas membaca buku, bener nggak sih? Semoga saja ya. Oke Kak Dela nih, pertama dulu ya. Bagaimana sih Kak transformasi ini mempengaruhi dunia literasi? Apalagi kan perkembangan teknologi kan yang sangat cepat nih. Nah itu bagaimana sih mempengaruhinya dalam dunia literasi? Bisa dijelaskan sedikit? Wah, menarik sekali Kak Alfi. Memang Kak, teknologi itu sudah merubah banyak hal dalam kehidupan kita. Tak terkecuali dalam cara kita menikmati novel. Salah satu perubahan besar yang saya amati adalah munculnya e-book dan platform membaca digital. Contohnya yang disebutkan Kak Alfi tadi yaitu Wattpad yang sekarang digemari banyak para anak muda. Betul banget sih Kak, platform seperti Wattpad itu telah banyak sekali merubah banyak hal termasuk cara kita membaca buku sendiri gitu. Nah, menurut Kak Nanda nih, apa saja sih keuntungan utama yang dirasakan oleh pembaca dengan adanya kemajuan teknologi saat ini? Oke nih Kak ya, ada beberapa keuntungan yang sangat signifikan. Yang pertama tentu saja kemudahan akses, yaitu pembaca bisa membeli atau mengunduh novel kapan saja dan di mana saja tanpa perlu pergi ke toko buku. Ini juga sangat membantu loh Kak, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah yang akses ke toko buku itu sangat terbatas. Terus yang kedua itu yaitu adanya fitur pencarian dalam e-book. Pembaca bisa dengan cepat mencari bagian tertentu dalam novel. Misalnya, kutipan yang ingin dibaca kembali atau karakter yang sering disebut-sebut dalam cerita. Hal ini sangat mempermudah kita untuk menemukan informasi dalam buku yang mana tidak semudah itu jika kita menggunakan buku fisik. Mungkin seperti itu Kak Alfi. Berarti sangat terlihat ya bagaimana mudahnya zaman sekarang itu ketika ingin membaca buku. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa sih Wattpad itu adalah platform digital atau aplikasi untuk membaca novel. Di sana siapapun bisa menjadi penulis dan siapapun bisa membaca karya orang lain secara gratis. Bisa dinikmati oleh usia anak-anak hingga dewasa. Jadi untuk anak-anak itu yang ingin mengembangkan ilmu, yang ingin memperlancar membaca buku, itu bisa banget gak sih Kak dengan aplikasi Wattpad itu? Setuju banget nih Kak Alfi, seperti yang saya bilang tadi.
Kalau dulu itu kita harus pergi ke perpustakaan atau beli buku di toko Togamas atau di Gramedia. Sekarang kita itu tinggal buka aplikasi di gadget atau di HP. Anak-anak sekarang itu bisa langsung baca cerita kapan saja dan di mana saja. Praktis banget kan Kak, dan Wattpad juga bikin membaca lebih menarik. Cerita-cerita di sana itu seringkali punya gaya bahasa yang sangat santai dan relate bagi anak-anak zaman sekarang atau relate dengan Gen Z ya tentunya. Jadi mereka itu nggak merasa terintimidasi kayak membaca novel barat gitu nih Kak. Menurut saya ya seperti itu Kak Alfi. Betul nih Kak, apalagi banyak cerita di Wattpad yang dikemas seperti pengalaman sehari-hari atau punya tokoh yang seumuran mereka. Itu juga bikin anak-anak merasa lebih terhubung dengan cerita yang mereka baca loh Kak. Iya benar sekali Kak Alfi. Betul banget sih Kak, tapi di balik kemudahan kita membaca Wattpad ya, pasti kan ada tantangan besar gak sih yang ada dalam Wattpad itu? Nah, menurut Kakak nih, apa sih tantangan terbesar saat kita tuh menikmati aplikasi Wattpad tersebut? Menurut saya nih Kak, salah satu tantangan terbesar adalah plagiarisme atau plagiat. Banyaknya penulis yang khawatir karyanya dicuri. Selain itu, persaingan di platform ini sangatlah ketat dan sangatlah miris. Bukankah begitu Kak Nanda? Iya nih Kak, tapi di sisi lain ini juga memberikan peluang nih Kak ya bagi penulis untuk belajar dan berkembang. Mereka bisa mendapatkan umpan balik dan yang konstruktif dari pembaca. Oh gitu ya Kak ya. Oh Iya. jadi gitu Kak Alfi. Benar tadi yang dikatakan Kak Nanda tadi. Jadi untuk para penulis yang baru mulai berkarir itu bisa menjadi tempat yang efektif gak sih Kak untuk mencurahkan isi hati, untuk menulis karya-karyanya di novel di Wattpad tersebut gitu ya berarti? Iya betul Kak. Iya, jadi kalau dulu kan kita pakai kertas ya Kak. Bikin apa sih? Diary. Nah sekarang itu kita bisa mencurahkan perasaannya dengan menulis di Wattpad. Oke. Sekarang lebih mudah, nggak harus capek-capek beli buku diary, beli pulpen, ya nggak harus ribet sekarang. Iya, itu betul. Sudah dipermudah. Kita bisa menulis, mencurahkan perasaan lewat Wattpad, gitu Kak Iya. Alfi. Apalagi sekarang kan lagi zamannya Gen Z dan Gen Alpha lagi bertebaran di sosial media. Iya betul. Jadi Dan cenderung Gen Z itu gimana ya Kak? Lebih ke mager kemana-mana. Gitu betul, nggak sih? betul. Jadi mengembangkan karyanya lewat Iya. HP lah. Lewat Semua itu Mm-mm. kayak gimana ya? Kalau Gen Z itu kayak menggunakan gadget semua Iya. nggak sih Kak? Di poknya di HP. Iya. Makanya. Biar gak diintip temannya gitu. Oh iya, biar nggak klik. Nggak gitu. Biar nggak ketahuan. Cenderung menyendiri nggak sih? Makanya gitu Kak. Oke. Menarik. Oke Kak. Tapi kan di sisi lain kan pasti ada dampak negatif gak sih Kak dari membaca novel melalui digital? Apa sih kira-kira dampak negatifnya itu Kak? Kalau boleh tahu? Tentu saja ada Kak. Salah satunya yang sering dikeluhkan adalah gangguan dari notifikasi, pesan, atau aplikasi lain di smartphone atau gadget. Ini bisa membuat kita itu kehilangan fokus saat mereka membaca. Selain itu, beberapa orang merasa lebih nyaman membaca buku fisik karena sensasi memegang buku dan menandai halaman dengan pen itu sangat menarik sekali. Dan gimana ya, setiap orang itu kan berbeda ya. Ada yang suka lebih yang instan, ada suka yang buku yang fisik gitu Kak Alfi. Oke, berarti semua itu kembali ke pribadi masing-masing ya Kak, bisa menggunakan gadget itu dengan baik atau tidak. Kalau misalkan kita memang tidak fokus karena ada notif-notif ketika membaca melalui handphone, ya kita seperti yang dibilang Kak Adela tadi bisa menggunakan fisik atau buku gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali pilihan teman-teman. Kalau misalkan memang lebih nyaman instan, bisa menggunakan aplikasi Wattpad. Kalau misalkan memang aku lebih fokus nih Kak ketika membacanya dengan buku, ya silakan. Jadi tergantung bagaimana pembacanya gitu. Betul sekali nih Kak, yang penting kita adalah tetap menjaga minat membaca kita. Mau itu membaca buku fisik atau digital, yang terpenting adalah kita mendapatkan pengetahuan dan hiburan dari kegiatan membaca tersebut Kak Alfi. Setuju banget sih Kak.
Baiklah Kak, kita sudah membahas banyak sekali tentang bagaimana teknologi itu mengubah cara kita membaca novel. Dan terima kasih ya Kak Dela dan Kak Nanda atas wawasan dan pengetahuannya yang sangat luar biasa. Sama-sama Kak Alfi, senang sekali Kak bisa berbagi informasi dengan pendengar podcast PBSI pada kali ini. Oke, sebelum kita tutup, ada nggak sih Kak pesan buat teman-teman pendengar di rumah yang akan memulai menulis karya atau membaca buku ataupun novel di platform digital kayak gitu? Tentunya ada dong Kak, buat kalian nih yang suka membaca, coba eksplor genre-genre baru biar wawasannya itu semakin luas. Dan buat yang baru menulis atau suka menulis, jangan takut untuk memulai mencoba menulis di platform digital seperti Wattpad. Wattpad itu tempat yang ramah banget buat penulis pemula. Jadi jangan takut ya teman-teman, silahkan dicoba. Betul nih Kak, dan jangan lupa menggunakan dengan bijak teknologi yang sekarang. Siapa tahu cerita-cerita kalian bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Oke, terima kasih Kak Adila dan Kak Nanda. Buat teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe pada channel kita PBSI. Oke? Raih mimpi lewat aksara, temukan jati diri dalam bahasa. Bye!